Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur buat pagi hari ini, buat minggu yang baik ini. Kita masih boleh tetap sehat, kita kuat, dan saat ini kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Pujian ini katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni.
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kita katakan, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berikan kami hati seperti hati Tuhan, sehingga kami boleh mengasihi jiwa-jiwa, kami boleh memberkati mereka ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami siap untuk membesarkan nama Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorak bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Kita besarkan nama Tuhan dan pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib.
kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, Aku Mengasihimu Yesus. Shalom, mari kita berdoa, persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siapkan diri kami, dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar akan tertanam, bisa kami renungkan, dan pada waktunya akan berbuah dengan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau beri, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu kepada kami. Pakai beliau menjadi penyampai firman Tuhan yang baik, agar semua kami yang mendengarnya mengerti. Diberkatilah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sekali lagi saya menyapa shalom, selamat hari Minggu.
Kita sudah mendengar, sudah diteguhkan oleh Tuhan bahwa kita adalah surat Kristus yang hidup, ya. Dan surat Kristus itu dengan perbuatan dan perkataan kita, akhirnya orang-orang di sekitar kita bisa mengenal dan membaca surat Kristus itu lewat hidup kita, ya. Saya dan saudara ditentukan untuk itu. Tapi tidak semua berhasil. Mengapa? Karena surat itu dituliskan di dalam hati kita, di dalam hati saya dan saudara. Dan banyak orang hatinya sudah penuh, sehingga tidak ada tempat lagi bagi surat Tuhan, surat kasih Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka gagal menjadi surat Kristus yang terbuka. Dan kalaupun sudah tertulis, ada yang masih dikuasai dosa dan kedagingan, sehingga surat yang ditulis itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa diaplikasikan, sehingga orang tidak mengenal, sehingga orang tidak bisa membaca surat itu. Kenapa? Karena ada dosa yang dilakukan, dan karena tidak dilakukan karena kedagingan. Nah, hari ini kita belajar surat yang istimewa yang namanya surat perdamaian. Kita tahu bulan-bulan ini adalah bulan-bulannya Natal, suasana Natal. Dan yang kita tahu bahwa Yesus itu Raja Damai. Mari kita buka Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan buat kita. Firman Tuhan yang ditulis di Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesus dinubuatkan dan sudah lahir, dan Yesus disebutkan Raja Damai. Sekali lagi, Yesus disebutkan Raja Damai. Nah, mari kita buka Roma 3 ayat 23. Saya akan bacakan buat kita semua. Roma 3 ayat 23 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita, saya dan saudara telah berbuat dosa. Dan firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Kita telah berbuat dosa. Dan bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan yang kudus dengan dosa? Gak bisa. Mustahil, karena orang yang berdosa tidak akan bisa datang kepada Tuhan yang kudus. Nah, Tuhan punya inisiatif karena kasih-Nya kepada manusia. Manusia diberi jalan, yaitu memberikan korban pendamaian. Mari kita baca Imamat 1 ayat 4 sampai 5. Saya akan bacakan Imamat 1 ayat 4 sampai 5. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Jadi karena kasih Allah,
Dia tidak mau kehilangan umatnya, orang-orang pilihannya. Ada jalan keluar yang disiapkan, yaitu manusia harus mempersembahkan korban. Contoh di ayat ini adalah lembu. Maka orang harus meletakkan kepalanya di atas lembu yang akan dipersembahkan itu, dan imam-imam harus mengatur semuanya sehingga korban itu menjadi pendamaian bagi manusia dan Tuhan. Tapi saudaraku, umat pilihan itu semakin jahat. Orang-orang Israel yang dipilih itu pada waktu itu semakin jahat. Bahkan proses pendamaian itu, proses pengorbanan itu pada akhirnya menjadi alat untuk melakukan dosa. Kita bisa belajar ketika Yesus ada di bait Allah. Karena dia lihat bahwa proses pendamaian itu sudah jadi alat untuk melakukan dosa. Bait suci tempat pendamaian itu sudah menjadi tempat melakukan dosa. Dan imam-imam yang harusnya mengatur persembahan itu, yang menjadi pendamaian bagi umat kepada Tuhan, itu menjadi pelaku. Dan lewat ini gak ada jalan keluar lagi untuk menjadi pendamaian bagi manusia dan Tuhan. Tapi lagi-lagi kasih Tuhan yang luar biasa itu, Dia memberikan jalan. Itulah mengapa Allah mengaruniakan anaknya Tuhan Yesus menjadi korban pendamaian. Mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat 2. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan Ia, Yesus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Buka lagi 1 Yohanes 4 ayat 10. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku, inilah dasar kekristenan. Inilah alasan kenapa Yesus hadir di dunia ini dan kemudian harus mati. Karena Dia harus menjadi korban pendamaian untuk mendamaikan kita kepada Bapa, kepada Allah. Tidak ada jalan yang lain selain melalui Yesus. Karena kita sudah belajar tadi, Allah sudah memberikan jalan, yaitu memberikan korban. Tapi kemudian imam-imam itu, bait suci itu, proses itu, bukannya menjadi pendamaian bagi Tuhan, malah sudah menjadi hal-hal yang berdosa. Maka tidak ada jalan keluar lagi bagi manusia. Tapi Allah, karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban pendamaian bagi kita. Itulah makanya dalam kekristenan kita menyebut tidak ada jalan, hanya melalui Yesus. Jadi tanpa Yesus tidak ada pendamaian, tidak ada jalan lain, tidak ada keselamatan. Kita yang percaya kepada Yesus telah menerima surat perdamaian itu. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, Roh Kudus juga pasti sudah menuliskan surat perdamaian itu di dalam hati kita. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 27.
Saya akan bacakan. Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Sehingga kita bisa merasakan kedamaian dalam hidup kita ketika kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Walaupun di dalam daging kita ini ada potensi dosa, di dalam daging kita ini ada hal-hal yang ingin mencuri damai sejahtera kita, lingkungan membuat kita tidak damai. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, ketika surat perdamaian itu sudah dituliskan dalam hati kita, kita mampu berdamai. Memang kadang-kadang kita bisa kalah. Daging kita bisa memimpin kita, sehingga kita kehilangan damai sejahtera itu. Bahkan kita melakukan dosa. Tapi dengar baik, selalu tersedia surat perdamaian. Jalan satu-satunya adalah bertobat dan kembali kepada Yesus. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus. Dan saya yakin Roh Kudus juga menuliskan surat perdamaian itu dalam hati kita untuk orang-orang lain yang ada di sekitar kita, supaya mereka karena kasih Allah itu bisa juga menerima surat perdamaian itu melalui hidup kita. Maka saudaraku, lakukan, beritakanlah surat perdamaian itu kepada orang-orang di sekitarmu. Karena hari-hari ini dunia penuh dengan perpecahan, dunia penuh dengan perseteruan. Perseteruan terjadi di keluarga, perseteruan terjadi di tempat kerja, perseteruan terjadi di dalam gereja, perselisihan terjadi di tempat kita studi, anak-anak muda, dan bahkan kita lihat peperangan terjadi di mana-mana. Itulah pengaruh atau akibat dosa yang ada di dunia ini, yang ada di hati orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dan saudaraku, semua pengaruh itu ada di daging kita. Dan tanpa surat perdamaian dari Kristus, surat itu, kita tidak akan bisa merasakan damai sejahtera. Dan bukan hanya itu, kita tidak diperdamaikan dengan Bapa. Maka kita pasti binasa tanpa surat perdamaian itu. Maka sekali lagi, siapkan hatimu untuk surat perdamaian itu dituliskan Roh Kudus dalam hatimu. Engkau yang hari-hari ini tidak merasa damai, susah, banyak persoalan, banyak masalah. Itu yang memenuhi hatimu. Siapkan hatimu. Terima Tuhan Yesus, berdoa kepadanya, bertobatlah akan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Tuhan akan menuliskan surat perdamaiannya dalam hatimu. Karena tidak ada damai yang sama yang disediakan dunia ini kepadamu. Karena apa yang diberikan Yesus tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak ada kedamaian dari dunia ini. Damai kita hanya dari Tuhan. Dan Tuhan menuliskan surat perdamaian itu bukan hanya untukmu, tapi untuk orang-orang di sekitarmu. Beritakan lewat apa yang kau perbuat, lewat apa yang kau ucapkan. Ketika surat perdamaian itu ada dalam hatimu, tanda-tandanya engkau menjadi orang yang damai. Dan orang-orang yang mengajak engkau berseteru, engkau bisa tolak. Godaan untuk perseteruan dari dagingmu, kau bisa kuasai dan kau tolak. Kau menjadi orang yang penuh damai.
Dan lewat itu orang akan melihat damai Tuhan melalui hidupmu. Engkau menjadi surat Kristus yang hidup, surat perdamaian Kristus bagi dunia di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Kau beri kami mendengar firman-Mu. Kami diteguhkan. Hari ini kami tahu bahwa luar biasa anugerah Tuhan, kami bisa mengenal Yesus, bisa menerima surat pendamaian. Karena kami tahu lewat firman ini bahwa Engkaulah jalan satu-satunya. Hanya Engkau jalan menuju kerajaan surga, bertemu dengan Bapa. Dan terima kasih Tuhan, Kau sudah menuliskan surat perdamaian itu dalam hati kami. Dan kami tahu hari ini bahwa tugas kami juga untuk menyampaikan surat perdamaian itu bagi orang-orang di sekitar kami. Biar mereka juga merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan dalam hidup mereka seperti yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang penuh damai. Gereja kami menjadi gereja yang penuh damai. Tempat bekerja kami menjadi tempat kerja yang penuh damai. Lewat kami. Terpuji nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, mampukan kami melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesekian kalinya. Kami Tuhan berikan kesempatan untuk bisa datang ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, mendengar firman-Mu, mendengar Engkau berbicara kepada kami. Kami percaya semua karena kasih-Mu. Semua itu Kau limpahkan kepada kami sebagai anugerah-Mu. Kami yang sering memberontak, kami yang sering berbuat dosa, Tuhan masih terus memberikan kesempatan. Bahkan lewat Kristus, lewat Yesus,
Engkau adalah surat pendamaian bagi kami kepada Bapa. Kami bersyukur hari ini diingatkan dan diteguhkan kembali. Hanya Yesus satu-satunya jalan pendamaian bagi Bapa. Kami undang Kau hadirlah dalam hidup kami. Lewat Roh Kudus-Mu, tuliskanlah apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami sebagai surat Kristus, surat pendamaian Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Kami tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Tuliskan Tuhan, ajar kami sehingga kami berfungsi seperti yang Kau rencanakan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah tanda-tanda awal surat pendamaian itu ada atas kami. Kami menjadi orang yang penuh damai sejahtera. Dan lewat kami, keluarga kami penuh damai. Lewat kami, tempat kami beraktivitas penuh damai. Lewat kami, gereja penuh damai. Dan kami berdoa agar orang-orang pilihan-Mu yang hari-hari ini merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Damai itu menjadi surat perdamaian dimanapun mereka berada, sehingga kota penuh damai, sehingga bangsa penuh damai. Banyak godaan Tuhan Yesus, dan itu ada dalam daging kami untuk perseteruan, pertengkaran, perselisihan, bahkan peperangan terjadi. Tapi biarlah atas pimpinan Roh Tuhan kami tetap berfungsi menjadi orang-orang yang penuh damai dan menularkan damai, membagikan damai. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Sekali lagi mampukan kami melakukannya. Kami tahu ini tidak gampang karena dunia dan si jahat, si iblis akan terus menggoda dan mencobai kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Dan kami mendoakan Tuhan sekali lagi buat orang-orang pilihan-Mu. Biarlah mereka juga menjadi utusan Tuhan, surat-surat perdamaian dari Kristus yang bisa dikenal dan dibaca oleh semua orang. Dan kami mendoakan pemerintahan kami, biar Tuhan Yesus juga mengurapi dan memberkati mereka, karena kami tahu mereka juga dalam otoritas Tuhan. Biarlah semuanya bekerja mendatangkan sejahtera dan damai bagi bangsa kami, bagi kota kami. Terpuji nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Jadilah surat Kristus yang hidup, surat perdamaiannya. Engkau sudah didamaikan oleh Kristus kepada Bapa. Dan bawalah surat itu, sampaikan kepada orang-orang di sekitarmu, keluargamu, tempat pekerjaanmu, tempat bisnismu, tempat studimu, di gerejamu, dimanapun kau berada. Maka Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya menerima berkat-berkat ini, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus